Selamat datang di modul 4 praktikum proses produksi. Materi pada modul keempat ini adalah flexible line balancing. Di sini saya Arfa dan rekan saya Kakak akan menjelaskan materi pada modul 4 kali ini. Flexible line balancing merupakan cara untuk menganalisis efisiensi dari suatu lini produksi dengan tujuan lini produksi yang lebih seimbang. Dalam melakukan flexible line balancing, terdapat beberapa waktu acuan yang digunakan. Yang pertama ada lead time. Lead time merupakan waktu total yang dibutuhkan mulai dari proses konsumen melakukan pemesanan produk hingga produk tersebut dikirimkan ke konsumen. Dengan kata lain, lead time merupakan penjumlahan dari waktu proses ditambah dengan waktu stagnasi. Waktu stagnasi adalah waktu tunggu material atau produk ketika diam tidak mendapatkan suatu perlakuan yang dapat mendapatkan value dari produk tersebut, seperti waiting material loading, waiting confirmation, dan waiting final inspection. Pada kenyataannya, waktu stagnasi membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan waktu proses. Oleh karena itu, para perancang sistem produksi berlomba untuk mengurangi waktu stagnasi sebanyak mungkin. Salah satu upaya dalam mengurangi waktu stagnasi dalam Toyota Production System adalah dengan menggunakan metode just-in-time. Just-in-time berarti mengangkut dan melakukan produksi pada saat produk dibutuhkan. Terdapat 3 prinsip dasar dalam just-in-time, yaitu pull system, continuous flow, dan take time base. Waktu acuan berikutnya adalah take time. Take time merupakan waktu batas untuk menyelesaikan proses produksi dalam upaya memenuhi permintaan pelanggan pada tiap workstation. Take time harus lebih besar dari cycle time. Apabila take time lebih kecil dari cycle time, maka akan terjadi bottleneck yang akan menghambat proses produksi. Rumus untuk mencari take time dapat dilihat pada layar. Waktu acuan yang selanjutnya adalah cycle time dan neck time. Cycle time merupakan waktu yang dibutuhkan untuk proses produksi satu unit produk. Sedangkan neck time merupakan waktu workstation terlama yang terdapat pada suatu proses produksi. Berikut merupakan gambaran ketika take time lebih kecil dibandingkan dengan cycle time. Pada workstation pengeringan 2 terjadi bottleneck yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya permintaan pelanggan. Contoh perhitungan take time sebagai berikut. Diketahui waktu jam kerja reguler per hari adalah 700 menit, termasuk jam istirahat, makan siang, rapat, dan clean up. Sedangkan demand harian adalah 20 unit. Dengan menggunakan rumus take time, didapatkan waktu take time adalah 35 menit. Dengan melihat cycle time pada tabel list aktivitas, dapat diketahui bahwa tidak ada cycle time yang melebihi take time. Dengan mengetahui bahwa cycle time pada tiap workstation masih dalam batasan take time, berarti tidak terjadi bottleneck dan cycle time proses produksi dapat diterima. Chart yang kita lihat pada slide sebelumnya adalah Yamazumi chart. Chart ini berfungsi untuk memudahkan dalam proses meningkatkan produktivitas proses produksi. Cara untuk meningkatkan produktivitas tersebut adalah dengan membagi suatu elemental task atau tiap workstation menjadi bagian yang lebih kecil atau disebut micro work. Micro work dapat dibagi menjadi added value dan waste. Micro work yang tidak memberikan added value atau merupakan waste dihilangkan dari tiap workstation. Langkah dalam membuat Yamazumi chart adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengkonfirmasi urutan kerja. Yang kedua, melakukan observasi terhadap cycle time. Minimal terdapat 10 data. Yang ketiga, mengkategorikan micro work menjadi added value dan waste. Yang keempat, menggambar Yamazumi chart secara lengkap. Setelah Yamazumi chart digambarkan dengan lengkap, dapat dilakukan analisa added value dan waste. Caranya dengan mengeliminasi waste yang ada. Selain melakukan optimasi pada cycle time, flexible line balancing juga dapat digunakan untuk mengoptimalkan jumlah pekerja yang dibutuhkan, atau biasa disebut Heijunka. Seperti contoh yang ada pada layar, dapat dilihat data cycle time dari proses produksi suatu produk. Dari data tersebut, dapat diketahui total waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu produk adalah 102 menit.
Dengan menggunakan rumus take time, didapatkan take time sebesar 35 menit. Dengan rumus ideal manpower, didapatkan nilai ideal sebesar 2,9 yang kemudian dibulatkan menjadi 3. Inilah jumlah pekerja yang ideal atau optimal. Setelah didapatkan jumlah pekerja yang ideal sebesar 3 orang, maka workstation yang tersedia hanya 3. Dengan begitu, beberapa pekerjaan harus digabungkan, namun masih dalam batasan take time yang sama. Hasil dari penggabungan pekerjaan tersebut dapat dilihat pada layar. Untuk mengetahui apakah proses optimasi yang telah dilakukan sudah berjalan dengan baik atau belum, dapat dilakukan analisa efisiensi dengan membandingkan sebelum dilakukannya Heijunka dan setelah dilakukan Heijunka. Nantinya, angka efisiensi dapat dihitung menggunakan rumus yang ada. Proses optimasi berjalan dengan baik apabila setelah dilakukan Heijunka, efisiensi meningkat. Namun, nilai efisiensi memiliki batas ideal pada angka 75-85%. Hal ini dikarenakan jika terlalu tinggi efisiensi, maka tidak ada waktu toleransi. Jadi, kesimpulan dari flexible line balancing adalah sebagai berikut. Flexible line balancing merupakan cara untuk menganalisis efisiensi dari suatu lini produksi dengan tujuan lini produksi yang lebih seimbang. Kriteria yang digunakan adalah take time atau jumlah pekerja. Menggunakan input berupa list of activity beserta cycle time-nya, dan menghasilkan output berupa grafik berisikan jumlah workstation, take time, dan efisiensi lini. Serta menggunakan what if analysis untuk mendapatkan beberapa opsi efisiensi. Selanjutnya ada list of activity atau LOA. List of activity berisikan daftar kegiatan dan durasi yang dilakukan dalam membuat suatu produk. List of activity digunakan dalam membuat precedence diagram. Precedence diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antar aktivitas berdasarkan list of activity. Digunakan juga dalam project planning untuk mengetahui critical path dan waktu total. Precedence relationship diperlukan untuk maintain proses manufaktur. Preceding itu merupakan suatu proses yang baru bisa dikerjakan setelah proses sebelumnya sudah selesai. Nah, jadi di kolom preceding itu kita tuh nggak bisa nulis elemental test 1 preceding sama elemental text 1 atau yang sama-sama gitu, karena posisinya saat itu elemental testnya sedang berlangsung. Kita itu hanya bisa mengisi proses yang sebelumnya sudah terjadi. Jadi misalnya elemental test 2 itu precedingnya 1, sedangkan 3 itu precedingnya 2. Nah, bisa juga nih sebelumnya itu ada 2 aktivitas. Misal elemental test 3 itu proses sebelumnya itu elemental test 1 sama 2. Ditulisnya yaitu 1,2. Ini bisa terbentuk suatu hubungan preceding seperti pada gambar. Nah, buat yang contoh yang kedua itu kita mau bikin separate, di mana proses 1 dan 3 itu gak bisa terletak di WS yang sama, jadi harus pisah. Nah, pertama kita hilangin dulu preceding antara 1 sama 3. Terus untuk membuat separate itu sendiri, itu kita bisa menuliskan di kolom separate dengan cara di elemental text 3 itu separate-nya diisi 1, karena kan 3 sama 1 harus terletak di posisi yang berbeda. Nah, entar otomatis di elemental text description 1 itu separate-nya tuh muncul angka 3 gitu. Jadi itu emang udah otomatis. Kalau kita nulis kebalikannya pun bakal muncul hal yang sama di elemental text 3. Nah, ini cara lainnya buat bikin separate. Itu klik kanan pada precedence diagram, terus masukin kita separate di yang mana gitu. Atau juga bisa kebalikannya, di elemental text 3 di precedence diagram, terus kita masukin separate-nya di sama elemental text berapa.
Nah, untuk hubungan independen itu berarti proses 3 sama proses 1. Di sini aku mau bikin proses 3 sama proses 1 itu nggak saling bergantung. Nah, caranya itu dengan independen, dengan mengindependenkan elemental test 3 gitu. Nah, kita juga bisa ganti di kolom independen itu huruf F-nya jadi huruf T di elemental test 3 gitu. Nah, di sini aku mau ngasih contoh hubungan connected. Nah, hubungan connected itu sebenarnya yaitu hubungan di mana proses 3 itu harus segera dilakukan setelah proses 1 selesai. Nah, otomatis kita harus balikin preceding diagramnya elemental text 3 di mana precedingnya itu 1,2. Karena mereka ada hubungan yang harus terkoneksi gitu. Nah, di bagian connected itu kita ngisinya di elemental text description 1 dimana connected sama 3. Jadi intinya proses 1 itu setelah selesai harus langsung nyambung ke 3. Dan itu ngisinya nggak di elemental text 3 tapi di elemental text 1. Di elemental text asal sebelumnya. Nah, sedangkan contain di sini aku mau bikin contoh di mana proses 1 dan 3 itu kalau hubungannya contain berarti mereka tuh secara tidak langsung saling mempengaruhi. Walaupun mereka tuh nggak ada hubungan sama sekali. Ya, contain bisa pakai klik kanan, terus pilih contain. Kita masukin 3 atau langsung aja di elemental text description 1 gitu. Nah, untuk yang grup, di sini cara untuk membuat sebuah grup elemental text itu caranya gampang. Pertama, kita itu fokusnya di kolom grup. Nah, di kolom grup itu kita mau bikin grup 5 dengan 7 dan grup 6 sama 8. Nah, oleh karena itu di elemental text 5 dan 7 nantinya kita akan menulis di kolom grup itu 5,7 karena mereka berdua berada dalam satu grup. Nah, tanda kalau udah mereka elemental text 5 sama 7 itu di satu grup, ntar bulat-bulatan di preceding diagram garis luarnya tuh warnanya bakalan sama. Nah, ntar kita coba lihat ya di grup 6 sama 8 itu warnanya juga ntar jadi sama warna luar lingkarannya. Nah, itu berarti mereka tuh udah satu grup. Dimana nanti ketika kita ngelakuin analisis what if analysis, mereka tuh nggak bakalan terpisah dalam workstation yang berbeda karena mereka berada dalam satu grup yang sama. Nah, langkah yang pertama pastinya kita harus membuka program flexible line balancing dong. Setelah itu muncul nih tampilan utama dari program flexible line balancing. Nah, untuk membuat precedence diagramnya sendiri, kita itu masuk ke menu standard elemental test. Jadi yang ada di sini, yang ada di bagian atas, tuh ada tulisan standard elemental test. Kita klik, lalu kita masuk ke menu standard elemental text. Di sini ada nomor, elemental text description, terus di sini ada elemental text. Di sini yang sesuai sama di modul, ntar di sini yang harus urut dari 1 sampai jumlah elemental test yang diinginkan. Nah, setelah ini kita tuh harus membuat baris yang ada di sini dulu, baris tabelnya. Nah, cara membuatnya yaitu dengan mengeklik
append text. Nah, setelah itu kan ini baru 1, padahal yang dibutuhkan itu 15. Kita klik lagi nih append text. Yang harus diperhatiin di sini, ini tuh urutannya. Jadi ini kan 1, 2, 3. Kenapa sih aku pakai append text dan selalu di baris yang paling bawah? Karena kalau misalnya kita klik insert nih, insert itu kan dia bakal menambahkan baris di atas baris yang sedang dipilih. Jadinya elemental text-nya tuh nggak urut. Jadi 1, 2, 4, 3. Nah ini tuh salah. Nah kalau salah, dia tuh nggak bisa di Ctrl Z atau di undo. Ini nggak bisa. Nah jadinya kita harus delete. Nah terus kenapa aku pakai append text-nya selalu di baris yang paling bawah? Karena ntar jatuhnya sama aja. Kalau misalnya kita di baris yang kedua, kita pilih terus kita append text sekarang, jadinya kayak tadi insert tapi kita milih di baris di elemental text ketiga. Jadi pastiin ini tuh harus urut ya teman-teman. Nah cara biar urut ya udah kalau di append text terus aja tanpa pindah-pindah baris, dia udah otomatis turun ke bawah gitu sampai 15. Nah karena nggak bisa di undo, jadi pastiin banget kalian itu ketika menganalisis suatu proses itu kalian tuh udah tahu pasti apa yang harus diisi dengan membuat list activity terlebih dahulu. Nah di sini tuh bakalan mengurangi kemungkinan ntar kita salah dalam proses menginput element text description, yang mana kalau di program flexible line balancing itu dia nggak bisa di undo sama sekali. Jadi daripada susah-susah, daripada maksudnya ntar kalian udah bikin jauh, udah sampai preset dan sudah ngisi terus grupnya gimana, terus connected atau disconnected yang udah terisi semua, jadi pastiin dulu bikin list of activity sedetail mungkin dan seruntut mungkin sehingga nggak mungkin ada kesalahan. Dan ketika di program flexible line balancing sendirinya itu juga ntar langsung input gitu. Nah langkah yang selanjutnya setelah kita membuat baris dari element task description sesuai dengan jumlah list activity yang ada, terus kita menginput element task description dan waktunya. Jadi yang kita isi dulu yang element task description sama waktunya. Nah waktunya di sini itu dalam second, dan di list of activity juga udah dalam second, jadi nggak ada yang harus dikonversi atau apapun itu. Nah untuk keterangannya itu kita input setelah kita mengisi semua element task dan waktunya ya teman-teman. Ini keterangannya yang ini. Ntar kita ngisinya di sini, tapi yang sekarang kita ngisi element task description dulu sama ST ini waktunya. Gitu. Nah, di yang pertama itu ada menggali
Nah, langkah selanjutnya ialah kita mengisi keterangan-keterangan di tiap aktivitas. Di sini itu ada preceding, terus ada separate, terus ada independent, group, connected, atau contain. Sini connected atau contain. Nah, yang pertama yang harus kita pastiin itu precedence dulu, precedings. Jadi di aktivitas pertama itu kan nggak ada aktivitas sebelumnya, jadi otomatis precedingnya kosong. Nah, buat aktivitas kedua di sini nggak ada keterangannya juga, dan dia harus dilakukan, maksudnya berurutan setelah 1 itu 2. Berarti precedingnya aktivitas 2 itu 1. Nah, kalau misalnya nih kita ngelakuin kesalahan, kita isi precedingnya 2 padahal itu aktivitas 2. Nah, nanti dia tuh otomatis nggak akan bisa keisi. Sini akan muncul pengumuman kalau the elemental test for the relationship cannot be the same as the current elemental test. Gitu. Jadi pastiin banget tuh preceding itu biasanya kayak aktivitas sebelumnya, ya kayak gitu. Ini kita ganti 1 lagi ya, udah otomatis. Terus di aktivitas ketiga juga nggak ada keterangan, jadi kita isi 2. Aktivitas keempat juga nggak ada, jadi kita isi 3. Nah, di sini mulai aktivitas 5 ada keterangan nih, yaitu dilakukan setelah aktivitas keempat. Nah, sama kan kayak tadi. Ini kita isi precedingnya 4. Tapi di keterangannya yaitu bilang bahwa tidak boleh berdekatan dengan WS primary crusher. Di sini primary crusher itu kan WS3. Berarti 5 dan 3 itu harus separated. Nah, separate-nya gimana? Itu kita ngisi di sini. Aktivitas 5 nggak boleh sama berdekatan sama aktivitas 3. Di sini kita isi 3. Di separated, dan otomatis di aktivitas 3 dia juga separated sama aktivitas 5. Jadi kita nggak perlu ngisi lagi, itu udah otomatis dari programnya. Lanjut ke aktivitas 6. Di sini aktivitas 6 itu menginspeksi kandungan iron sand, di mana itu dilakukan setelah aktivitas 5. Ya udah, kita klik nih, kita isi precedence-nya 5. Dan di keterangan juga di state ulang bahwa dilakukan setelah penghancuran batu kapur. Proses ini dilakukan di WS yang sama dengan inspeksi silika. Berarti dan ternyata di inspeksi kandungan silika itu keterangannya juga dilakukan setelah penghancuran secondary crusher. Berarti di sini precedingnya WS7 itu juga aktivitas 5 gitu. Nah, buat yang penasaran gambar preceding diagram ya, karena di sini masih kayak garis lurus gitu, kayak masih belum kelihatan gambarnya. Di sini kita bisa geser-geser. Karena di sini yang aktivitas di bawah aktivitas 6 itu kita belum bikinin relasi, jadi masih belum kelihatan garisnya. Tapi di yang aktivitas ke-7, ke-6, ke-8 dan ini udah kelihatan semua. Jadi ntar kita bisa lihat. Ini ada kelihatan 3 itu separated sama 5. Kita geserin lagi, ini bisa digeser. Nah, di sini ada waktunya. Terus di sini ada relasi 3 sama 5 itu enggak harus dipisah gitu. Sekarang kita lanjut ya, masuk ke keterangan di aktivitas ke-8. Di aktivitas ke-8 dia itu dilakukan
setelah inspeksi iron sand dan silika. Nah, di sini kalau ada dulu dilakukan setelah inspeksi iron sand dan silika, di sini kita nulisnya berarti 6 dan 7 karena inspeksi iron sand dan silika itu aktivitas 6 dan 7. Jadi kita tulis 6,7. Dan ternyata keterangannya juga berlanjut bahwa dia juga nggak boleh berdekatan dengan stasiun inspeksi tersebut. Jadi di sini kita separatednya sama 6,7. Dan sama kayak yang tadi di aktivitas 5 sama 3, di aktivitas 6-7 juga otomatis terisi kalau dia separated sama WS, sama aktivitas ke-8, elemental task ke-8 gitu. Dan di aktivitas 9 nggak ada keterangan juga, tapi dia dilakukan setelah aktivitas 8, jadi di presenting kita isi 8. Di 10 kita juga, di aktivitas 10 juga nggak ada keterangan, jadi kita isi 9. Lalu di aktivitas 11 ternyata itu harus dilakukan setelah 10, dan di keterangannya itu harus dilakukan segera setelah pekerjaan sebelumnya dikerjakan. Berarti antara 10 dan 11 itu dia harus connected. Nah, nulis connectednya di mana? Itu di ini, di kolom count. Tapi di aktivitas sebelumnya. Jadi di sini kan 11 harus dilakuin setelah, harus ada kata harus dilakukan setelah pekerjaan sebelumnya dikerjakan. Berarti di aktivitas 10 dia itu harus benar-benar terconnected sama aktivitas 11. Jadi kita ngisinya di aktivitas 10 itu connected sama 11. Bukan di aktivitas 11-nya ya teman-teman, tapi di aktivitas 10-nya yaitu diisi sama aktivitas ke-11. Gitu. Di sini udah mulai muncul garis warna birunya juga. Setelah itu di aktivitas 12 ternyata nggak ada keterangan, tapi dilakukan setelah aktivitas 11, jadi presentingnya 11. Kemudian di aktivitas ke-13 dilakukan setelah aktivitas ke-12, berarti presenting 12, dan keterangannya tidak boleh berdekatan dengan WS penambahan gypsum. Berarti di sini aktivitas 12 itu separated sama aktivitas 13. Nah, berarti kita pisahkan. Caranya sama kayak yang tadi. Nah, ini kan aku salah aktivitas 13, tapi aku ngisi aktivitas 13 juga. Jadi sini seharusnya nulisnya 12. Itu. Terus inspeksi terakhir nggak ada keterangan, tapi dilakukan setelah aktivitas ke-13, jadi kita 13. Dan di sini aktivitas, dan di aktivitas terakhir juga nggak ada keterangan, jadi kita isi 14. Kemudian kita betulkan gambarnya, kita geser-geser presenting diagramnya di sini biar lebih rapi dan terlihat runtut itu. Coba geser, ini bisa di drag terus di copy terus digeser bareng. Nah, jadi dia presenting diagram pembuatan semen beserta keterangannya gitu. Nah, langkah yang selanjutnya itu kita harus membuat what if analysis. Nah, what if analysis ini dilakukan dengan menyimpan terlebih dahulu file standar elemental test. Di sini kita
klik save, tapi karena aku tadi udah nggak save jadinya nggak bisa lagi. Terus ini kita klik save as aja. Terus di sini aku tulis pembuatan semen, cuma karena ini kayaknya nggak cukup, jadi aku nulisnya buat semen gitu. Setelah udah kesimpan semuanya, terus kita keluar nih, kita klik close content di sini yang membuat kita kembali ke tampilan awal dari program Flexible Line Balancing. Kemudian untuk memulai what if analysis, kita harus mengconstruct proses terlebih dahulu. Jadi kita klik di sini icon construct process, lalu kita buka file dari standard elemental test tadi di file, import standard elemental test. Terus di sini tadi yang buat semen, kita klik deh. Nah, di sini muncul gambar dari preceding diagram, terus habis itu separated dan lain sebagainya. Kemudian kita klik run. Sini kita run. Terus kita masukin deh kriterianya. Nah, di sini takt time-nya diketahui kita pakai 90 dulu. 90 second. Terus kita oke deh. Nah, kriterianya itu ada takt time sama worker. Bisa kita pilih salah satu, tapi nggak bisa kita pilih dua-duanya. Gitu. Jadi kita oke. Muncul hasilnya. Di sini ada line balancing efisiensinya tuh 75,4%, 4% gitu. Terus untuk menambahkan line balancing efisiensi bisa dilakukan dengan menambahkan takt time itu sendiri. Tuh, biasanya menambahkan takt time. Nah, untuk melakukan analisis lagi, tuh kita bisa close content. Terus di sini muncul yang mana yang segroup atau yang mana yang jadi satu WS. Jadi satu workstation. Sini muncul warna-warnanya. Kita bisa run lagi. Terus kita masukin takt time yang baru. Saya kita mau jadi 100. Tuh. Terus muncul deh line balancing efisiensinya terus naik. Tuh. Kenapa sih takt time itu bisa menaikkan line balancing efisiensi? Karena kalau takt time-nya naik, berarti ada kemungkinan si WS7 ini contohnya itu bisa naik ke salah satu WS yang lain. Sini nggak bisa naik, mungkin aja karena constraint waktu dan juga constraint dari keterangan-keterangan yang tadi kita bikin itu tadi gitu. Nih, coba kita naikin lagi ke waktunya 110. Juga kita mulai bisa masuk line balancing efisiensinya jadi 80,8% gitu. Dan benar kan tadi yang dari 110 dari awalnya 8 workstation terus jadi 7 workstation karena si 12 nya ini pindah ke 6 gitu.